Tiga kata kunci pembuka semua doa terkabul. Meskipun ahli maksiat, siapapun yang berdoa memohon kepada Allah Sang Maha Pencipta dengan menggunakan tiga kata kunci pembuka ini, maka pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita sebagai orang Islam biasanya lebih sering menggunakan kata Allah. Allah, baik itu kita seru dengan menggunakan Allahumma. Allahumma itu sama dengan ya Allah. Nah, biasanya doa-doa kita kan selalu diawali dengan kata Allahumma. Allahumma itu sama dengan ya Allah, wahai Allah. Jika orang Islam menyeru dengan kata Allahumma, maka Allah sudah menunggunya. Minta apakah hambaku, sehingga menyebut namaku dengan ucapan Allahumma. Ini satu kata yang sering dipakai oleh orang Islam. Kemudian kata yang kedua yaitu Rabbun. Rabbun artinya Tuhan. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang mendidik, Tuhan yang memberikan segala-galanya, itu Rabbun. Nah, kata yang ketiga yaitu Ilahun. Ilahun ini artinya juga Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi makna Rabbun dan Ilahun itu berbeda. Karena kalau Ilahun itu Tuhan yang disembah. Nah, kalau Rabbun adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mendidik, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memberikan segala-galanya, itu Rabbun. Nah, pertanyaannya, apakah ada Tuhan yang tidak mencipta, Tuhan yang tidak mengurus, tetapi disembah? Jawabannya banyak sekali di dunia ini. Oleh sebab itulah tiga kata ini harus kita wiridkan. Kita wiridkan yaitu Allahu Rabbi wa Ilahi. Allahu Rabbi wa Ilahi. Nah, agar kita lebih paham maknanya begini maksudnya. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia ini, padahal Tuhan tersebut tidak mencipta, tidak mengurus, tidak memberikan apa-apa. Contohnya apa? Kan banyak sekali orang-orang yang menyembah patung-patung berhala. Nah, patung-patung berhala itu kan disembah sebagai Tuhan, namanya ilah, ilahun Tuhan. Pertanyaannya, apakah patung-patung berhala itu mencipta? Tidak, justru diciptakan oleh manusia. Ada lagi orang-orang yang menyembah matahari, bintang-bintang, menyembah roh-roh atau arwah-arwah. Apakah roh-roh dan arwah-arwah itu mencipta? Tidak. Oleh sebab itulah setiap hambanya Allah ini ya, baik yang kafir maupun yang beriman, itu kalau berdoa pasti tidak lepas dari tiga kata ini. Artinya kalau orang Islam lebih banyak menggunakan kata Allahumma, ya Allah. Nah, Rabbun ini banyak digunakan oleh orang-orang yang memiliki agama samawi. Agama samawi itu agama yang lahir, yang diturunkan oleh Allah dari langit misalnya, ya kan? Jadi agama samawi itu agama yang disandarkan kepada langit, ketinggiannya Allah Jalla Jalaluhu. Nah, Rabbun itu artinya adalah Tuhan. Nah, Tuhan yang mencipta kita, itulah yang kita sembah. Tuhan yang mencipta kita yaitu Allah. Allahu Rabbi wa Ilahi. Allah yaitu Tuhanku dan Allah yaitu sembahanku. Nah, inilah pernyataan yang harus kita ucapkan berulang-ulang, kita zikirkan berulang-ulang untuk membuka sebagai kunci pembuka semuanya. Nah, agar doa-doa kita ini lebih mustajab, kita wiridkan lafaz Allahu Rabbi wa Ilahi ini sebanyak 978. 978 dalam satu majelis itu sekali duduk. Jadi kita mutar tasbih nih, kita ucapkan Allahu. Allahu nggak boleh pakai iya ya, beda dengan dipakai iya lo ya. Kalau ya Allahu ya Rabbi wa Ilahi itu beda lagi. Ini wirid nih, wirid yang menetapkan bahwa kita menyatakan Allah itu Tuhan saya dan Allah itu sembahan saya. Ini diwiridkan berkali-kali bahwa Allah itu Tuhan saya, Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang memberikan rezeki kepada saya, dan Tuhan yang menciptakan saya itulah Tuhan yang menjadi sembahan saya. Paham enggak?
Kan banyak sekali manusia-manusia itu yang menyembah Tuhan yang tidak mencipta. Menyembah Tuhan yang tidak mencipta, tetapi tetap Allah berikan segalanya. Coba kita renungkan, kalau seandainya Allah itu maha kejam misalnya, Allah maha kejam. Orang-orang yang menyembah kepada matahari, pada bintang-bintang rembulan, apalagi kepada batu-batu, kepada tumbuhan. Kemudian Allah tega, wah sudahlah, mintalah kepada dia, kepada matahari, kepada bintang, pada rembulan, kepada batu-batu berhala, pada pohon-pohon. Kemudian Allah nggak mengabulkan misalnya, apakah bisa batu-batu itu mengabulkan doa? Nggak bisa kan? Batu, pohon, apa-apa saja yang selain Allah itu nggak bisa mengabulkan doa. Coba bayangkan nih. Sedangkan kita itu langsung mohonnya kepada Allah yang menciptakan kita. Sehingga zikirkan Allahu Rabbi wa ilahi berulang-ulang. Ingat ya, orang-orang yang minta kepada selain Allah saja, Allah beri. Allah yang memberi. Karena Allah nggak tega kepada makhluknya. Kalau seandainya Allah itu raja tega, maha tega, orang-orang yang menyembah kepada berhala, patung dan seterusnya itu nggak akan dikasih rezeki oleh Allah. Tapi kenyataannya Allah maha memberi. Oleh sebab itulah kita yang langsung bisa memohon kepada Allah, mengapa kita nggak lebih hebat dari mereka? Seharusnya kita lebih hebat. Oleh sebab itulah ini tergantung keyakinan masing-masing. Karena kadang-kadang kita nggak begitu yakin, sedangkan orang yang menyembah patung berhala, menyembah bintang-bintang rembulan itu yakin. Walaupun dia itu menyembahnya salah, tetapi yakin itu dikabulkan oleh Allah. Yang mengabulkan Allah. Coba bayangkan ya kan, yang mengabulkan Allah, sedangkan kita minta kepada Allah langsung, lah kok nggak begitu yakin, sehingga ya nggak begitu terkabul. Oleh sebab itulah agar tambah keyakinan kita, zikirkan Allahu Rabbi wa ilahi, 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 Allahu Rabbi wa ilahi. Allah yaitu Tuhanku dan Allah yaitu sembahanku. Allah yaitu Tuhanku, yaitu Allah sembahanku, begitu. Ini diulang-ulang sampai 978 kali. Lalu kapan zikirkannya? Kapan saja sesempatnya. Enggak harus setiap hari, tidak. Kapan saja sesempatnya, sekali-sekali dizikirkan Allahu Rabbi wa ilahi dengan jumlah 978. Karena 978 ini lafaz ar-rabbu di dalam Al-Qur'anul Karim disebut kurang lebih 978. Oleh sebab itu silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu taala a'lamu bissawab.